Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aini Nanda Alifka dengan NIM 20400122004 kelas PBIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas final sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Kamsina MPDI. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu masa 3 kerajaan besar Islam. Pembentukan 3 kerajaan Islam. Pertama, Kerajaan Safawi di Persia. Cikal bakal terbentuknya dinasti Safawiyah berasal dari gerakan tarekat yang diberi nama Safawiyah. Gerakan ini muncul di Persia, tepatnya di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Wilayah ini banyak ditinggali oleh suku Kurdi dan Armen. Nama Safawiyah dinisbahkan kepada nama salah seorang guru sufi di Ardabil, bernama Syekh Ishaq Safiuddin atau Safi ad-Din. Kedua, Kerajaan Utsmani di Turki. Berdirinya kesultanan berawal pada paruh kedua abad 6 Masehi. Bangsa Turki yang berasal dari Turkestan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil dan tinggal di tepi sungai Amu Darya, Tabaristan, dan Gorgan. Kontak pertama bangsa Turki dengan Muslim terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang berlanjut di era Utsman bin Affan. Turki selanjutnya banyak berperan di masa Khalifah Abbasiyah. Peluang ini dibuka Khalifah Al-Mu'tasim. Ketiga, Kerajaan Mughal di India. Zahiruddin Muhammad Babur adalah putra Umar Syekh Mirza, penguasa Fergana, dan Kutul Nigar Khanum, keturunan Chagatai Khan, anak Genghis Khan. Di usia 11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Fergana dari ayahnya. Sejak muda, ia telah berambisi menaklukkan Samarkand, kota penting di Asia Tengah kala itu. Dengan bantuan Raja Ismail I dari Kerajaan Safawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Materi selanjutnya, masuknya Islam di Asia Tenggara. Sejarah masuknya Islam di Malaysia. Tidak ada dokumen yang lengkap mengenai kedatangan Islam ke Malaysia, menyebabkan munculnya berbagai teori tentang kapan dan dari mana Islam pertama kali menyebar di negara ini. Wan Hussein Azmi dalam kitabnya Islam di Malaysia Kedatangan dan Perkembangan berargumen bahwa Islam datang pertama kali ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat lain dikemukakan oleh Fatimi dalam bukunya Islam Comes to Malaysia, menjelaskan bahwa Islam masuk ke Malaysia sekitar abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Ada pula perkembangan Islam di Malaysia. Ahmad M. Sewang mengatakan bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit, penguasa kerajaan. Kedua, Islam diterima langsung oleh penguasa elit kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Materi selanjutnya, masuknya Islam di Nusantara. Ada beberapa teori masuknya Islam di Nusantara, di antaranya teori Gujarat, teori Bengal, teori Coromandel dan Malabar, teori Arabia, teori Persia, teori Mesir, teori Dai, dan teori pedagang. Pertama, teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda, antara lain P.G. Napel, Snodgrass, dan Mokwete. Teori ini mengatakan bahwa
Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang berimigrasi dan menetap di wilayah India dan kemudian membawanya ke Nusantara. Selanjutnya, teori Bengal. Teori ini mengatakan bahwa Islam Nusantara berasal dari daerah Bengal. Teori ini dikemukakan oleh Fatimi. Teori Bengalnya Fatimi ini juga didasarkan pada teori nisan. Menurut Fatimi, model dan bentuk nisan Malik Al-Salih, Raja Pasai, berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Ketiga, teori Coromandel dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Morrison dengan mendasarkan pada pendapat yang dipegangi oleh Thomas W. Arnold. Teori Coromandel dan Malabar yang mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar adalah juga dengan menggunakan penyimpulan di atas teori mazhab. Keempat, teori Arabia. Menurut Thomas W. Arnold, Coromandel dan Malabar bukan satu-satunya tempat asal Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak awal-awal abad Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber Cina mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai barat Sumatera. Selanjutnya, teori Persia. Teori ini mendasarkan pada teori mazhab. Ditemukan adanya peninggalan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa yang bercorak Syiah. Juga disebutkan adanya ulama fikih yang dekat dengan sultan yang memiliki keturunan Persia. Seorang berasal dari Sirah dan seorang lagi berasal dari Litafaham. Selanjutnya, teori Mesir. Teori ini dikemukakan oleh Kajizer. Ini juga mendasar pada teori mazhab dengan mengatakan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i. Teori Arab Mesir ini juga dikuatkan oleh Nieman de Hollander, tetapi keduanya memberikan revisi bahwa bukan Mesir sebagai sumber Islam Nusantara, melainkan Hadramaut. Selanjutnya, teori Dai. Penyebar Islam adalah para guru dan penyebar profesional para dai. Mereka secara khusus memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Kemungkinan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang dikemukakan historiografi Islam klasik, seperti misalnya Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, dan Hikayat Merong Mahawangsa. Terakhir, teori pedagang. Islam disebarkan oleh para pedagang. Mengenai peran pedagang dalam penyebaran Islam kebanyakan dikemukakan oleh sarjana barat. Menurut mereka, para pedagang muslim menyebarkan Islam sambil melakukan usaha perdagangan. Elaborasi lebih lanjut dari teori pedagang adalah bahwa para pedagang muslim tersebut melakukan perkawinan dengan wanita setempat di mana mereka bermukim dan menetap. Materi selanjutnya, Islam masa penjajahan. Pada masa awal penjajahan, Belanda pertama kali datang ke Indonesia tahun 1596, berlabuh di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dilanjutkan oleh Jan Pieterszoon Coen menduduki Jakarta pada tanggal 30 Mei 1619 serta mengganti nama Jakarta menjadi Batavia. Keberhasilan umat Islam menunda keinginan Belanda untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang utuh banyak disebabkan oleh adanya perlawanan kesultanan Islam di Indonesia. Salah satunya ialah yang terjadi pada masa Sultan Agung, yang secara berturut-turut melakukan penyerangan ke Batavia.
Selain itu, sifat Sultan Agung Trisatya yang sangat membenci Belanda adalah sebuah bentuk perlawanan Islam yang juga dapat menunda keinginan Belanda. Kondisi sosial politik umat Islam pada masa penjajahan. Alur penyebaran Islam di Indonesia berawal dari bagian utara Sumatera. Kemudian Islam terbesar sampai ke daerah-daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia Timur. Awal abad ke-13 telah berdiri suatu kerajaan Islam di ujung Sumatera Utara. Lantas segera disusul Kesultanan Aceh yang diperkirakan telah berdiri sekitar penghujung abad ke-143 yang memainkan peranan utama dalam sejarah Indonesia. Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh mulai memegang peran penting di bagian utara Pulau Sumatera. Pengaruh Aceh ini meluas dari Barus di sebelah utara sehingga sebelah selatan di daerah Indrapura. Di bawah pimpinan Sultan Ali Muqayyad Shah, Aceh mulai melebar kekuasaannya ke daerah-daerah sekitarnya. Materi selanjutnya, Islam masa kemerdekaan. Pembahasan mengenai proses masuknya Islam di Indonesia akan memberikan informasi tentang 3 hal yang saling terkait. Pertama, informasi tentang pembawa Islam masuk ke Indonesia. Kedua, informasi tentang waktu masuknya Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, informasi tentang tempat Islam pertama kali masuk. Literatur atau sumber-sumber sejarah tentang Islamisasi di Nusantara menginformasikan bahwa Islam datang dibawa oleh orang-orang Arab mubalik yang kebetulan berprofesi sebagai pedagang. Pembawa Islam tersebut dapat disebut sebagai mubalik pedagang. Mereka membawa barang-barang dagangan yang mendukung proses penyebaran Islam. Dikatakan mubalik karena mereka menguasai pengetahuan agama secara komprehensif. Informasi tentang info masuknya Islam ke Indonesia sangat beragam berdasarkan daerah di mana Islam berkembang. Sebagaimana hasil seminar yang diadakan di Medan pada tahun 1963 dan di Aceh pada tahun 1980 menyimpulkan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad 1 Hijriah dan dibawa dari Arab. Munculnya tesis baru ini, yakni Islam masuk di Indonesia pada abad pertama Hijriah, sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi, merupakan pembetulan dari pendapat yang berkembang sebelumnya. Suatu hal yang dapat dikemukakan bahwa masuknya Islam di Indonesia tidak bersamaan. Ada daerah yang sejak dini telah dimasuki oleh Islam, ada pula yang terbelakang dimasuki oleh Islam. Informasi tentang tempat Islam pertama kali datang ke Indonesia diwarnai dengan beragam pendapat. Asumsi-asumsi tersebut disimpulkan juga dengan beragam pendekatan. Salah satunya adalah asumsi bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pesisir Sumatera Utara. Realitas bahwa pesisir Sumatera Utara sebagai persinggahan pelayaran memperkuat interpretasi bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pesisir Sumatera Utara. Para saudagar yang berlayar ke Asia Timur melalui Selat Malaka singgah di pantai Sumatera Utara untuk memperoleh tambahan bekal yang mulai berkurang, seperti makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Materi selanjutnya, seni Islam dalam perkembangan budaya modern di Indonesia. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya. Ialah bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Demikianlah kebudayaan itu dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Dalam bahasa Arab terdapat istilah al-tasaqafah dan al-hadlarah. Para ahli sosial cenderung berpendapat bahwa kata al-tasaqafah merujuk pada aspek ide, sedangkan kata
Al-Hadlara merujuk kepada aspek material, maka Al-Hadrala lebih tepat diterjemahkan sebagai culture. Wujud kebudayaan diantaranya wujud ideal, wujud tingkah laku, dan wujud benda. Wujud ideal merupakan ide-ide, norma, peraturan, hukum, dan sebagainya. Wujud tingkah laku berupa aktivitas tingkah laku berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan wujud benda merupakan hasil karya. Selanjutnya, prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Pertama, sumber segala sesuatu dari Allah karena darinya berasal semua ciptaan. Kedua, diembankan amanah khalifah kepada manusia. Tiga, manusia diberi potensi yang lebih dibanding makhluk lainnya. Keempat, ditundukkan ciptaan Allah yang lain kepada manusia, baik tanah, air, angin, tumbuhan, dan hewan. Kelima, dinyatakan bahwa semua fasilitas dan amanah tersebut akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Materi terakhir, mengenal tokoh Islam. Tokoh pertama ada Ahmad Ibnu Tulun. Nama lengkap Ibnu Tulun adalah Abu Al-Abbas Ahmad bin Tulun. Beliau lahir pada bulan Ramadan tahun 220 Hijriah atau 835 Masehi dan wafat pada tanggal 10 Zulkaidah tahun 270 Hijriah pada usia 50 tahun. Adapun karya beliau yaitu memajukan bidang kesehatan dengan membangun fasilitas rumah sakit di Mesir. Kedua, Al-Bantani. Nawawi Al-Bantani lahir di Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Beliau wafat dalam usia 84 tahun pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah di kediamannya di Syi'ib Ali Mekah. Adapun karya beliau yaitu diantaranya Al-Aqd Al-Samin Syarah Fat Al-Mubin dan Sulam Al-Munajah Syarah Safina Al-Salah. Ketiga, Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Abu Said Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah. Oleh Ibnu Khaldun hanya ada 3 karyanya yang dianggap ilmiah, yaitu Al-Ibar, At-Ta'rif, dan Muqaddimah. Selanjutnya Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Al-Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Ia dilahirkan pada bulan Safar di desa Afsana pada tahun 370 Hijriah, sebuah desa dekat dengan Bukhara, kini termasuk wilayah Uzbekistan. Adapun karya beliau dalam bidang kedokteran, beliau juga menulis sebuah buku diantaranya Asy-Syifa, An-Najat, Al-Kanun, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, tokoh Az-Zahrawi. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Khalad Ibnu Abbas Al-Zahrawi. Lahir pada tahun 326 Hijriah di salah satu kota bernama Az-Zahra yang terletak di sekitaran Cordova. Adapun karya beliau yaitu mencetus ilmu diagnosis, penyembuhan penyakit telinga, pencetus ilmu penyakit kulit, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Khawarizmi. Nama asli dari Al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Lahir sekitar tahun 780 di Khawarizmi. Adapun karya beliau yaitu Al-Jabar wal Muqalabah, Hisab Al-Jabar wa Al-Muqalabah, dan sistem nomor. Tokoh yang terakhir adalah Al-Haytham. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham.
Ia dilahirkan di Barsah, salah satu kota di Irak, pada tahun 354 Hijriah. Ibnu Al-Haytham telah menulis lebih dari 200 kitab dalam berbagai bidang. Sekian video penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.